Lalu yang kedua, untuk menetapkan hadis itu sahih, valid, yang kedua apa? Matannya. Matan, bukan mantan ya. Matan. Matan itu apa? Tekstual hadis itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Itu yang kedua. Kalau umpamanya nih Pak, ada hadis, begitu dijelaskan hadis ini, loh kok bertentangan dengan salah satu ayat Al-Quran, nggak boleh dipakai hadis itu. Karena bagaimanapun hadis itu nggak boleh di atas Al-Quran. Karena istimbat hukum Islam itu pertama apa? Al-Quran. Kedua hadis. Ketiga baru apa? Baru kepada tabi'in, tabi'in. Lalu setelah tabi'in baru ijtihad ulama. Jadi ada Al-Quran, ada hadis, baru ijtihad ulama atau ijma' qiyas itu. Ya. Jadi kalau umpamanya ada keterangan dalam hadis, tapi ternyata di Al-Quran itu ada perbedaan, maka yang harus diambil ya hukumnya bukan hadisnya tapi Al-Quran. Dan kalau ada hadis seperti itu Pak, udah pasti hadis itu tidak sahih. Itu yang kedua, matannya ya. Lalu yang ketiga, rawi, periwayatannya. Nah, kalau periwayat hadis banyak sekali Pak. Karena sahabat-sahabat Rasulullah ada di Mekah, ada di Madinah, udah nggak terhitung. Lalu gimana caranya Pak? Supaya kita tahu bahwa hadis ini periwayatannya juga sahih. Nggak usah kita hafalin nama-nama sahabat Nabi, nggak mungkin hafal kita. Tapi kalau kita orang awam Pak, lihat aja periwayatannya itu. Kalau tidak Imam Bukhari, Imam Muslim. Atau apa? Dua-duanya. Nah biasanya kalau dua-duanya itu di kitab hadis itu diganti dengan istilah rawahus syaikhon, diriwayatkan dua syekh. Kalau ada kata dua syekh, di dalamnya itu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja, hadisnya masih dikatakan sahih. Kalau diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, itu hadisnya masih dikatakan sahih. Tapi kalau dua-duanya meriwayatkan, naik peringkat hadis itu. Bukan hanya sahih, tapi hadis itu termasuk hadis mutawatir. Di atas sahih Pak. Atau biasanya di kitab hadis itu, kalau nggak rawahu syaikhon, muttafaq alaih. Sama itu. Jadi umpamanya kita baca hadis, di bawahnya siapa itu perawinya, kok nggak disebut Imam Bukhari atau Imam Muslim, tapi diganti dengan muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu berarti apa? Semua ulama hadis bersepakat. Itu berarti hadisnya apa? Mutawatir. Imam Bukhari sama Imam Muslim tidak ada perbedaan. Ya. Kalau hadis itu hanya disahihkan oleh Imam Bukhari, belum tentu itu sahih menurut Imam Muslim, Pak. Kalau itu disahihkan oleh Imam Muslim saja, belum tentu itu sahih menurut Imam Bukhari. Jadi di kalangan ulama-ulama ahli hadis saja, mereka ada perbedaan, Pak. Tapi lihat, tidak pernah mereka berbeda lalu menyalahkan. Itu sekelas Imam Bukhari loh, Pak. Sekelas Imam Muslim. Maka beliau ketika ada perbedaan, beliau tidak menyampaikan kepada umat, tapi beliau membuat karya buku. Maka ada kan hadis sahih Bukhari, ada hadis sahih Muslim. Dan tidak pernah dalam hadis-hadis itu, dalam kitab-kitab itu, Pak, saling menyalahkan, apalagi sampai menyesatkan. Masya Allah. Dan ini apa? Ini adalah sahabat Rasul. Bukan kelasnya ulama-ulama salafus soleh. Jadi kalau hari ini ada orang, ayo kembali pada sunnah, kembali kepada salafus soleh. Akhlak salafus soleh itu, mereka menghargai perbedaan. Tidak pernah mereka saling mencaci, saling menyalahkan, saling menyesatkan. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh, Pak. Saya ambil contoh. Karena kajian saya kan hadis ini, saya harus jelaskan tentang metodologi belajar hadis. Saya mau jelaskan.
Ada dalam sebuah hadis, Imam Bukhari sama Imam Muslim itu berbeda dalam memahami hadis. Di antaranya apa? Taharroka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tahiyatil akhir taharroka bi usbu'ihi. Itu bunyi hadisnya. Artinya apa? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taharroka bi usbu'ihi idza tahiyatil akhir. Ketika Rasulullah itu melaksanakan tahiyat akhir, taharroka. Nah, Imam Bukhari itu menafsirkan taharroka, Pak, itu menggerakkan bi usbu'ihi dengan telunjuk jari. Imam Bukhari menafsirkan taharroka menggerakkan. Kalau menggerakkan berarti cukup sekali. Imam Muslim beda. Hadisnya sama, tapi memahami kata taharroka itu dipahaminya bukan menggerakkan, tapi menggerak-gerakkan. Berarti menggerak-gerakkan lebih dari satu kali. Sahih nggak itu, Pak? Dua-duanya sahih. Maka ketika sebelah kita ada yang tahiyat lagi gerak-gerakin kayak gini, jangan dipegang. Diam aja sih, kenapa harus gerak-gerak? Nggak usah. Itu ada hadisnya. Sahih menurut Imam Muslim. Imam Bukhari memahami taharroka itu bukan menggerak-gerakkan, tapi cukup menggerakkan. Berarti kata menggerakkan itu sekali. Dua-duanya sahih, tapi tidak muttafaq alaih. Tidak dua-duanya sepakat. Tetap masih sahih, Pak. Tetapi ini masih di bawah derajatnya yang mutawatir tadi. Gitu, Pak. Jadi kalau kita belajar dari ulama, dari imam-imam ahli hadis ini, Pak, tidak pernah mereka berbeda langsung menyalahkan, langsung menyesatkan. Apalagi dengan bahasa sesat. Ya Allah. Yang kita sesatkan saudara muslim sendiri lagi, Pak. Ya. Dan ada yang lebih sadis lagi, bukan hanya menyesatkan, mengkafirkan. Kafir. Padahal apa? Dulu Rasulullah di Mekah mengislamkan yang kafir, mengislamkan yang kafir. Hari ini yang katanya mengikut Rasulullah kok malah mengkafir-kafirkan yang sudah Islam. Naudzubillah min dzalik. Nah, inilah sedikit Pak sekilas tentang metodologi apa? Belajar hadis. Jadi sebetulnya kalau belajar hadis, Pak, itu lebih rumit daripada belajar Quran. Kalau belajar Quran nggak perlu, Pak. Pak Ustadz, itu ayat yang dibaca itu sahih apa enggak? Udah nggak perlu ditanya sahih apa enggak, udah. Cuma hanya beda tafsir saja. Tapi kalau hadis, sahih saja masih harus ditanyakan, sahih menurut siapa? Karena sahih itu ada Imam Muslim, ada Imam Bukhari. Kecuali kalau hadis itu muttafaq alaih, rawahu syaikhon, atau levelnya mutawatir. Nah, kalau hadis boleh kita tanya, Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz bilang sahih. Sahih itu menurut imam siapa? Boleh, Pak. Karena ada dua, ada Bukhari, ada Muslim. Oke ya. Saya kira itu sekilas tentang ilmu mustalahul hadis ya.